tahfidzul Quran, membudayakan hafalan Quran. Bahkan dia bersaksi, di tangan kami saja itu ada 20.000 penghafal Al-Quran. Baru dari satu tangannya beliau saja itu ada penghafalan. Jadi rupanya jawabannya ada kenapa ketahanan itu ada pada mereka, pada bangsa-bangsa ini. Itu adalah karena mereka ditautkan dengan Al-Quran ini. Bahkan mereka punya kebudayaan, punya kebiasaan, punya budaya untuk senantiasa menghafal Al-Quran ini. Dan inilah yang menjadi kekuatan. Maka beberapa waktu yang silam saya dikirimi postingan oleh seorang sahabat hamba Allah dari Pakistan. Beliau memotret sebuah pendidikan Taliban 20 tahun yang silam, di mana ketika saat Amerika menyerang tempat tersebut, mereka kemudian anak-anak ini dimasukkan ke dalam gua untuk mengambil tahfidzul Quran, untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu semua, pada 20 tahun berikutnya mereka sudah beranjak dewasa. Mereka lah yang kemudian menjadi orang-orang yang berada di dalam garda terdepan saat kemudian harus menaklukkan Amerika. Dan pendidikan seperti inilah yang semestinya harus terus berada pada kita. Biarkan semua di negeri kita ini hiruk-pikuk tentang politik, hiruk-pikuk tentang ekonomi, hiruk-pikuk tentang apa saja. Apapun yang akan terjadi, gak usah terkecoh. Tetap Bapak Ibu konsisten memasukkan anak-anak kita untuk kita proses menjadi generasi Al-Quran. Nanti bagaimana proses perubahan, bagaimana berpindah ke tangan agama kita, ke tangan orang-orang mukmin, itu hanya ada pada kuasa Allah. Kita hanya disuruh untuk mempersiapkan generasi ini, generasi yang Qurani, untuk bisa menyongsong kemenangan di masa mendatang. Jadi pokok-pokok pikiran yang akan kita lanjutkan di dalam gerakan kita ini, di dalam pendidikan kita ini, monggo dilanjutkan. Kita sudah punya unit-unit kelanjutannya untuk SMP dan SMA. Jelas kami memilihkan untuk Bapak Ibu untuk berada di pesantren-pesantren, karena itu sudah teruji. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu semua untuk bisa meniatkan langkah ini. Nanti seusai dari pendidikan di Quranic School ini, tidak ada kata lain kecuali dimasukkan ke pesantren-pesantren rekomendasi dari kita. Ada pesantren Iskandar, ada pesantren Salman bawahnya, ada pesantren Mubarak di Karanganyar bawahnya, ada pesantren Muntakin di Jepara, ada pesantren Al-Islam di Lamongan, ada pesantren Al-Ikhlas di Lamongan, ada pesantren Ruki di dekat kita, ada pesantren Darussyahada, ada pesantren monggo nanti silahkan, sangat banyak sekali, silahkan berkonsultasi dengan kita. Dan nanti di tingkat universitas, saya berharap Bapak Ibu semua, putra Bapak Ibu ini ketemu dengan barisan kita kembali di ma'had alim, sekolah-sekolah tinggi tahfidzul Quran wa dirasah Islamiyah, yang sekarang ini sudah kami bikin kurang lebih 50 sekolah tinggi tahfidzul Quran. Insya Allah di dalam mendatang mudah-mudahan kita bisa mengembangkan yang lebih jauh daripada hal tersebut. Intinya kita ingin anak-anak kita terbina di dalam lingkungan Al-Quranul Karim, dan jangan sampai nanti setelah lulus SD ini
itu kemudian kita berbangga untuk dimasukkan ke SMP negeri ataupun SMA negeri. Tolong kami tidak menginginkan hal itu. Lanjutkan, kalau sudah dengan Quran, lanjutkan dengan Al-Quran ini. Dan dari situ kita persiapkan dengan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih, ini sebagai pesan yang terbaik untuk kami sendiri dan seluruh kawan-kawan dan sahabat dan antum semua menjadi keluarga besar daripada Dewan Dakwah ini. Tidak lagi ada perbedaan di antara kita. Kita adalah bagian dari keluarga besar dakwah ini. Silahkan Anda mengaku bagian dari Dewan Dakwah ini karena kita telah berkomitmen untuk membawakan program ini secara bersama-sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Saya sebagai pembina di Quranic School ini sekaligus sebagai pendiri dan pencetusnya, pertama kali saya memberikan tarhib selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Bapak Ibu semua ada di Quranic School sebagaimana yang kita impikan bersama-sama apa yang sudah kita terangkan di depan tadi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kalau ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, maka ada perwakilan-perwakilan kami yang bisa nanti menjawab. Di sini ada Al-Ustaz Agus Syarifuddin. Beliau adalah Kepala Biro Kaderisasi Dewan Dakwah yang membawahi pesantren-pesantren, ma'had-ma'had ali binaan Dewan Dakwah ini. Itu boleh nanti berkonsultasi dengan beliau. Barangkali kurang berkenan dengan kami. Juga ada Ustazah Ummul Imamah, istrinya, untuk bisa berkonsultasi bagaimana sebaiknya anak-anak kita di masa mendatang. Dan tidak pula saya tidak menutup untuk antum semua untuk ikut memikirkan terhadap anak-anak kita. Saya membuka konsultasi ini 24 jam langsung kepada saya. Mudah-mudahan bisa kita jalankan niatan-niatan yang baik ini untuk kita semua. Barangkali nanti nomor teleponnya tanya kepada Ustazah Ummul, barangkali mau bertanya lebih jauh ataupun mungkin bersilaturahmi ke rumah kami ataupun mungkin datang ke kantor di sini, kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.